Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti Srikandi Jabin. Saya dari Psikologi kelas 2E dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPT saya kemarin dengan agenda yaitu UAS susulan. Nah, pertama-tama judul dari PPT saya adalah Akhlak dalam Keluarga. Nah, apa sih itu akhlak? Akhlak itu sendiri dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang terjadi secara alami, maksudnya tanpa proses buatan apapun, tanpa penelitian, tanpa yang bersumber-sumber dari jurnal atau bukan dari situ ya. Jadi akhlak itu adalah proses yang sudah terbiasa. Nah, tingkah awalnya itu tingkah laku. Nah, proses menjadi kebiasaan itu menjadi namanya akhlak tanpa dorongan apapun. Jadi itu alami saja. Nah, itu menurut saya itu arti sendiri akhlak. Nah, lanjut lagi ya. Di dalam akhlak dalam keluarga ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akhlak orang tua kepada anak, yang kedua akhlak anak kepada orang tua, dan yang terakhir adalah akhlak anak kepada sesama saudara, maksudnya itu antar saudara. Nah, apa sih? Nah, saya akan menjabarkan tentang 3 akhlak ini. Nah, saya akan menjabarkan yang pertama itu adalah orang tua kepada anak. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak orang tua kepada anak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengajarkan anak untuk menaati kepada keduanya. Maksudnya itu adalah mengajarkan anak kita untuk hormat dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Nah, yang kedua, tidak memberatkan atau menyusahkan anak di luar batas kemampuannya. Maksudnya itu tidak memaksakan sesuatu terhadap anak jika anak itu tidak mampu. Nah, yang ketiga, tadi ada kendala. Nah, lanjut ya. Yang ketiga, itu tidak memaksakan anak jika sedang susah. Yang keempat, tidak melarang atau membatasi anak jika anak taat kepada Allah. Maksudnya tidak melarang-larang. Jadi kita harus sebagai orang tua ya mewajibkan anak untuk patuh kepada Allah, taatan perintah-perintah Allah, harus taat kepada perintah Allah. Nah, yang kelima itu tidak memberatkan anak atau tidak menyengsarakan anak terhadap pendidikan yang ditempuh. Maksudnya itu misal orang tua ini kepingin anaknya jadi masuk fakultas kedokteran tapi anaknya tidak mampu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi sebagai orang tua akhlak kepada anak itu ya seperti yang saya sebutkan 5 tadi. Baik, kita lanjut. Yang kedua ada adab anak kepada orang tua. Nah, di sini saya akan menyebutkan 5 ya. Yang pertama itu adalah menghormati dan menghargai orang tua. Kita sebagai anak itu harus mempunyai akhlak menghormati dan menghargai orang tua kita. Contohnya tidak melawan, tidak kasar. Nah, yang kedua adalah bersikap taat dan patuh kepada orang tua. Maksudnya di sini adalah jika orang tua ada memberi perintah, minta tolong, atau orang tua tidak mengizinkan, itu kita harus taat ya teman-teman terhadap orang tua kita. Nah, yang ketiga ada memberikan kasih sayang dan perhatian kepada orang tua kita. Kita sebagai anak juga harus memberikan kasih sayang kepada orang tua kita, bukan orang tua kita saja yang memberikan kasih sayang kepada anak. Ingat ya teman-teman. Dan yang keempat itu berkomunikasi yang baik dan santun. Maksudnya di sini adalah ya jika berbicara kepada orang tua menggunakan tutur kata yang halus dan sopan. Ya seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir yang kelima, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang tua. Maksudnya di sini adalah misalnya orang tua lagi nggak punya uang, terus kita maksain mau beli handphone dong, mau beli iPhone dong, atau mau beli motor dong, motor baru. Nah, ini kan nggak boleh ya guys, nggak boleh ya teman-teman. Jadi jangan seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada akhlak anak kepada antar sesama saudara.
Maksudnya di sini adalah alak ya sesama saudara, jadi sesama kakak, adik, abang, dan lain-lain itu kita harus tetap mempunyai alak ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 alak kepada antar sesama saudara. Yang pertama itu adalah menjalin silaturahmi sesama saudara ya, maksudnya itu menjalin silaturahmi ya kita sesama saudara tidak boleh saling cuek, dan kita harus menjalin silaturahmi agar kita tetap akrab dan kekeluargaan sesama saudara kita. Nah, kedua itu kita harus berperilaku baik terhadap sesama saudara kita. Berkomunikasi juga harus lancar. Nah, yang tadi menjalin silaturahmi sama ya guys, teman-teman, kita harus bersikap baik juga. Walaupun misalnya kita ini abang, kita punya adik nih, misalnya saya deh kakak punya adik, kan aku kakak, ngapain aku baik sopan sama adikku? Nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus mempunyai akhlak walaupun itu lebih muda dari kita, oke? Nah, kita lanjut ya. Yang kedua, tadi kan yang pertama, nah sekarang yang kedua. Yang kedua itu memberikan kasih sayang dan rasa perhatian terhadap sesama saudara. Jadi kita tuh sesama saudara harus tetap memberikan perhatian. Misalnya saya misalnya sebagai kakak ya, kakak, nah nih saya jajan. Nah, ingat nih adik juga mau jajannya, ya udah saya kasih juga, saya beliin. Nah, itu termasuk salah satu bentuk perhatian ya teman-teman. Nah, lanjut yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Maksudnya di sini pasti kalian udah ngerti juga sih, menjaga baik nama keluarga ya dengan bersikap baik ya, membawa energi positif untuk lingkungan sekitar dan untuk semua keluarga kita. Ya pokoknya semua makhluk hidup. Oke guys. Nah, lanjut yang keempat adalah menjauhi sifat permusuhan antara sesama saudara. Nah, maksudnya itu ya jangan tengkar-tengkar guys sama jangan tengkar-tengkar ya teman-teman sama sesama saudara kita. Kita harus rukun, damai, akur sesama saudara kita. Nah, yang terakhir ini yang kelima, tidak menyinggung perasaan antar sesama saudara. Ya, menjaga lisan, menjaga sikap itu termasuk salah satu cara untuk tidak menyinggung sesama saudara kita ya guys. Oh iya, aku mau sampai di sini teman-teman. Maksud di sini juga 5 akhlak yang aku sebutin tadi bukan hanya untuk di keluarga inti saja loh, bisa juga untuk di keluarga besar sesama saudara kita, misalnya untuk tante, kakek, paman, dan lain-lain itu juga bisa ya diterapkan. Jangan lupa ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah selesai penjelasan dari saya tentang akhlak dalam keluarga. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya, dan saya juga mau terima kasih dan sangat terima kasih kepada Bapak Ahmad Bastomi selaku dosen AIK saya sudah memberikan luas susulan ini terhadap saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.